Wanita Indramayu jadi korban TPPO modus pengantin pesanan, nekat kabur dari Cina. Kisah pilu Sugi Purnamawati, 32, wanita asal Indramayu, Jawa Barat yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO, modus pengantin pesanan di Cina. Ia hidup menderita selama tinggal di Cina, mulai dari tidak diberi nafkah, diberi makan seadanya, dan dipaksa untuk terus melayani. Sugi Purnamawati akhirnya berhasil kabur dari Cina berkat bantuan dari teman sesama TKW di negara Taiwan yang meminjamkan uang kepadanya. Kepada tribuncirebon.com, Sugi mengaku tidak bisa melupakan momen kesempatan saat dirinya berhasil kabur hingga akhirnya kini bisa pulang ke kampung halaman. Saya bisanya pulang awalnya karena cekcok dulu, kemudian dia sempat ngusir, ujar dia kepada tribuncirebon.com, Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2025. Sugi menceritakan, selama di Cina, ia tidak pernah diperlakukan layaknya seorang istri, seperti tidak dinafkahi, hingga hanya diberi makanan seadanya. Janji soal akan menyejahterakan keluarga di kampung halaman pun, lanjut dia, tidak kunjung direalisasikan. Di sisi lain, suaminya itu selalu memaksa agar Sugi melayaninya terus-menerus, dan hal-hal lainnya. Jika menolak, Sugi dilaporkan ke pihak agensi dan diminta mengembalikan uang senilai 65 juta rupiah. Belakangan diketahui, pria Cina itu merekrut dirinya menjadi seorang istri dari agensi diketahui hanya untuk mengurus rumah saja. Kondisi tersebut yang membuat Sugi kerap melakukan perlawanan. Ia pun sering terlibat cekcok. Saat cekcok tersebut, suaminya kerap mengusir Sugi. Ia juga kadang ditinggal seorang diri di rumah tanpa uang dan makanan. Dia gak peduli apapun yang saya alami. Bahkan saat saya sakit juga saya harus nurutin maunya dia, ujar dia. Lanjut Sugi, di hari itu, kebetulan suaminya pergi hingga seharian belum pulang. Kondisi Sugi sendiri memprihatinkan, apalagi di Cina saat itu tengah musim dingin, ia di rumah tidak ditinggali uang maupun makanan. Bahkan remote penghangat ruangan juga disembunyikan oleh suaminya. Khawatir nyawanya terancam kedinginan, Sugi memberanikan diri pergi. Ia pun meminjam uang ke temannya sesama TKW. Posisinya dingin banget, berapa derajat, saya saat itu ngerasa ini gak baik, ini sudah gak aman, ya sudah saya pikir bagaimana caranya untuk pergi dari rumah ini, ujar dia. Sugi mengaku selama pelariannya itu ia diselimuti rasa was-was. Ia bahkan tidak tidur seharian. Sugi kabur naik taksi dari rumahnya di daerah Nanjang menuju bandara dengan menempuh waktu 7 jam lamanya. Sesampainya di bandara, Sugi mengaku masih was-was khawatir terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Ia juga sengaja tidak melapor ke polisi setempat dan memilih secepat mungkin bisa ke Indonesia. Dalam hal ini, Sugi juga merasa bersyukur karena selama memproses pengurusan di imigrasi, prosesnya berjalan cepat. Ia pun baru berani mengabari keluarga di kampung halaman termasuk Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, soal pelariannya dari rumah suaminya.